Start record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SIG IT akan menjelaskan tentang final project kami. Yang pertama anggota kami ada Alifki Rajavani dengan NIM 20113348. Kedua ada Rizky Bintang Saputra dengan NIM 20113330. Terus ada Muhammad Siki Nugroho dengan NIM 20113329. Latar belakang kami membuat FP ini adalah monitoring voltase baterai merupakan proses pemantauan tegangan baterai secara terus-menerus untuk mengetahui kondisi baterai yang sedang digunakan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah baterai masih dalam keadaan baik atau sudah mulai mengalami penurunan kapasitas. Pemantauan tegangan baterai juga dapat membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin terjadi pada sistem baterai seperti konsumsi arus yang tidak normal atau masalah-masalah lainnya. Pertama ada kebutuhan pengguna. Pengguna ingin dapat monitoring voltase baterai secara real time untuk mengetahui kondisi baterai saat ini. Kedua, pengguna ingin dapat menerima notifikasi jika voltase baterai di bawah atau di atas batas normal sehingga dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan. Yang ketiga ada pengguna ingin dapat menyimpan data voltase baterai selama periode waktu tertentu untuk keperluan analisis dan pemantauan thread. Keempat, pengguna ingin dapat menampilkan grafik voltage baterai selama periode waktu tertentu untuk memudahkan visualisasi data. Kelima, pengguna ingin dapat mengakses data voltage baterai dari jarak jauh seperti dari smartphone atau laptop. Kebutuhan fungsionalitas. Yang pertama ada menampilkan voltase baterai secara real time. Kedua, mengirim notifikasi jika voltage di bawah atau di atas batas normal melalui SMS atau email. Ketiga, menyimpan data voltage baterai selama periode waktu tertentu. Keempat, menampilkan grafik voltage baterai selama periode waktu tertentu. Kelima, mengirimkan data voltage baterai ke server atau cloud untuk dapat diakses dari jarak jauh. Kebutuhan non-fungsionalitas. Yang pertama itu ada keandalan. Sistem harus dapat bekerja secara stabil dan terus-menerus tanpa terganggu oleh gangguan atau error. Kedua, kecepatan. Sistem harus dapat menampilkan data voltage baterai secara real time dengan delay yang sangat minimal. Ketiga, ada scalability. Sistem harus dapat menampung tingkat trafik yang tinggi tanpa mengalami penurunan kinerja. Yang keempat, ada integrasi dengan sistem lainnya. Sistem harus dapat terintegrasi dengan sistem lainnya yang ada, seperti sistem monitoring kondisi lain atau sistem manajemen inventory. Kelima, itu ada kompatibilitas. Sistem harus dapat bekerja di berbagai jenis perangkat yang berbeda, seperti PC, smartphone, atau tablet. Yang terakhir ada dokumentasi. Sistem harus dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai, seperti manual penggunaan dan panduan pengembangan. Di sini ada server MQTT. Pertama itu perangkat yang mampu mengumpulkan dan mentransmisikan data voltase seperti sensor atau microcontroller perlu mendukung MQTT. Perangkat-perangkat ini harus mampu menerbitkan data voltase ke topik MQTT yang ditunjukkan pada broker MQTT. Kedua, sebuah broker MQTT diperlukan untuk menerima dan mendistribusikan data yang diterbitkan oleh perangkat. Ini bisa menjadi server mandiri atau platform berbasis awan. Yang ketiga, sebuah server atau platform awan diperlukan untuk menyimpan dan menganalisis data yang diterima dari perangkat. Platform ini harus bisa berlangganan pada topik MQTT yang digunakan oleh perangkat untuk menerima data. Keempat, perangkat broker dan server atau platform awan lainnya terhubung ke internet agar bisa saling berkomunikasi menggunakan MQTT. Kelima, sistem untuk mengautentikasi dan memberikan otoritas kepada perangkat dan pengguna juga mungkin diperlukan tergantung pada kebutuhan keamanan aplikasi IoT. Slide ini akan dijelaskan oleh Alifki. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diagramnya. Yang pertama yaitu node sensor. Ini ada baterai yang terhubung ke voltage sensor. Setelah itu voltage sensor itu akan terhubung ke ESP.
Setelah itu untuk WSN-nya itu node sensor tersebut akan terhubung ke dalam satu router. Nah, setelah itu akan terhubung lagi untuk ke publiknya itu menggunakan VPS, yaitu yang berisi servernya itu berisi MQTT, Node-RED, dan juga Grafana. Mungkin demonya ada alatnya. Oke, sekarang kita masuk ke Sini demo. ada baterai. Baterai ini terhubung ke voltage meter tadi, voltage sensor. Setelah itu terhubung ke ESP-nya. Ini bisa ditunjukkan Mas Rizky dashboardnya. Nah, sekarang dashboardnya. Dashboardnya, tampilannya dashboard kita seperti ini. Untuk mengenai bagaimana dashboard itu bekerja hingga sampai bisa menampilkan grafik seperti itu, akan saya jelaskan. Di sini kami mendeploy berbagai macam servisnya, mulai dari MQTT, Node-RED, InfluxDB, Grafana-nya memakai Docker. Jadi pertama-tama si ESP akan melakukan pull data ke Mosquito-nya, mengirimkan datanya ke Mosquito. Setelah masuk ke Mosquito, kita menggunakan Node-RED untuk melakukan perubahan data dan akuisisi data agar bisa dimasukkan ke database. Di sini prosesnya Mosquito, kita ambil ininya, query-query-nya, topiknya kita isi, ininya kita isi, selanjutnya kita rubah ke string to number, selanjutnya kita lakukan convert ke database-nya. Database-nya kita di sini menggunakan InfluxDB. Nah, data-data tadi nanti akan muncul di sini, di InfluxDB ini. Ini counter. Nah, ini data-datanya. Setelah data tadi dirubah ke database, lalu kita membacanya menggunakan Grafana. Kok di-cut ya? Nah, ini karena tadi sempat terputus sebentar ya. Jadi grafiknya hilang karena kita menggunakan 5 menit. Kalau kita menggunakan 15 menit yang dari tadi, datanya itu seperti ini. Kita bisa melihat reward datanya, voltasenya secara ini. Mungkin ini bisa dikembangkan lagi di sini dengan menambahkan dashboard atau panel ini kan. Di sini ada bentuk gauge, time series, bar, text, histogram atau apa yang lainnya bisa. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan tentang ini notifikasi atau alert nanti akan dikirimkan lewat email. Sini alerting ini. Jadi ketika ada notifikasi atau suatu parameter anomali, kita bisa melakukan notifikasi. Itu saja mengenai yang di sisi server dan dashboard. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Iki. Kurang lebih itu presentasi dari kelompok SIG IT. Oh, kita masuk kesimpulan. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring voltage baterai merupakan sistem yang bertujuan untuk memonitor voltage baterai secara real time, memberikan notifikasi jika voltage di bawah atau di atas batas normal, serta menyimpan, menampilkan, dan mengirimkan data voltage baterai ke server atau cloud. Sistem ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna untuk memonitoring kondisi baterai secara real time, menerima notifikasi jika terjadi perubahan abnormal pada voltage, serta menyimpan dan menampilkan data voltage baterai untuk keperluan analisis dan pemantauan thread. Sistem ini juga harus memenuhi beberapa kebutuhan non-fungsional seperti keandalan, kecepatan, scalability, integrasi dengan sistem lain, kompatibilitas, dan dokumentasi yang memadai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit.